Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan belajar tentang model, di mana dengan model ini kita bisa melakukan proses create, read, update, dan juga delete. Dan nanti kita akan menggunakan ya dari bawaan dari si code igniter ini di bagian manualnya untuk kita letakkan di bagian model kita. Berikutnya kita buka untuk Visual Studio Code yang kita miliki, kemudian kita menuju ke bagian directory model ya, directory model. Coba saya minimize dulu. Jadi di bagian directory app, kemudian di bagian dalamnya ada directory bertuliskan model. Coba kita lihat di sini ya, tulisannya adalah models. Oke. Kemudian di bagian dalam dari model tersebut kita buat sebuah file ya. Kita klik di bagian atas new file, kemudian kita buat sebuah model. Misalnya kita berikan nama model halaman.php, kemudian kita enter. Ya. Di sini kita akan letakkan ya untuk proses kita membuat modelnya. Pertama kita bentuk dengan PHP dulu. Oke, kemudian kita berikan namespace. Namespace-nya kita masukkan app slash models, koma ya. Kemudian kita berikan use. Use-nya kita dapatkan dari models, oh bukan model ya, code igniter slash model. Oke, kemudian kita berikan titik koma lagi. Selanjutnya kita masukkan untuk kelas yang akan kita gunakan. Jadi yang bagian atas ini untuk namespace-nya kita akan meletakkan dia di bagian directory app, kemudian di bagian directory models. Kemudian untuk kelas-kelas yang akan kita gunakan ini, kita load di bagian use ini sehingga kita masukkan use code igniter kemudian backslash model. Selanjutnya kita buat untuk kelasnya, kita tuliskan kelas, kita berikan nama sesuai dengan file yang kita miliki tadi, yakni adalah model halaman, kemudian kita extend. Kita akan menggunakan ya kelas yang dibawa dari code igniternya, kita tuliskan model. Oke, kemudian kita berikan kurung kurawal, kita Ctrl S. Nah, kemudian kita akan letakkan script yang dibawa juga dari manual dari code igniternya dan kita akan letakkan di bagian dalam dari kelas ini. Kita coba lihat dulu di bagian dokumentasinya, ya. Ini scriptnya silahkan diakses di bagian code igniter user guide models kemudian model.html. Kita akan letakkan script ini di bagian script kita. Ini kita blok ya, kemudian kita Ctrl C. Kita letakkan di script kita di bagian Visual Studio Code. Oke, kita buka dulu. Kemudian kita tinggal paste di sini ya, kemudian kita Ctrl S. Coba kita lihat satu-satu, kita scroll ke atas ya. Di sini dituliskan protected table, ini adalah tabel yang akan kita gunakan. Misalnya nanti kita akan buat sebuah tabel, kita berikan tulisan halaman, ya. Kemudian primary key-nya nanti kita akan buat dengan tulisan halaman ID misalnya. Baik, kemudian di bagian dalam dari protected-nya sudah tertulis juga use auto increment, dia akan default-nya bertuliskan true, kemudian return type-nya berupa array. Use of delete, dia akan membuat ya, jadi ketika di-delete di bagian tabelnya, dia akan tidak di-delete, cuma diberikan status apakah aktif ataukah tidak aktif ya. Ini kita komen saja, ya, tidak kita perlukan. Oke, kemudian allowed field name, ini nanti kita akan buat dua buah kolom baru, misalnya kita masukkan halaman judul, kemudian kita masukkan lagi halaman isi, ya, kita Ctrl S. Kemudian di sana juga sudah disebutkan untuk created field, created add, updated add, delete add ya. Ini akan digunakan untuk menandakan ketika sebuah data baru dimasukkan, dia akan diupdate di bagian created add. Kemudian kalau misalnya ada perubahan update ya di bagian datanya, dia akan diupdate di bagian updated add. Kemudian kalau misalnya di delete, dia akan dilakukan update waktunya di bagian deleted add. Untuk yang pertama ini coba kita komen saja ya, ini kita komen saja. Oke, kemudian kita Ctrl S. Di bagian bawah ini sementara kita nonaktifkan saja, ya, kita Ctrl S, sehingga hanya tertulis di bagian script kita ini, tabelnya namanya adalah halaman, kemudian primary yang digunakan adalah halaman ID, kemudian auto increment ya, kita berikan true, kemudian di bagian allowed field, kita akan buat dua tambahan kolom, halaman judul dan juga halaman isi. Dan karena kita akan menggunakan model, seperti yang sudah disebutkan di bagian intro sebelumnya, kita perlu melakukan pengaturan di bagian file.env kita ya. Kita scroll ke bawah. Kita cari .env-nya, ini kita double klik.
ya, .env-nya. Nanti misalnya kita akan buat database dengan nama CI4 ya, CI4, kemudian default username-nya adalah root, dan password-nya karena kita menggunakan XAMPP, nanti kita hilangkan saja. Oke, kemudian kita Ctrl S, jadi nanti localhost ya, kemudian database-nya CI4, username-nya root, kemudian DB driver-nya MySQLi. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita buka untuk PHP MyAdmin yang kita miliki. Tapi sebelumnya dipastikan untuk XAMPP-nya sudah running ya. XAMPP-nya sudah running ya, Apache running, kemudian MySQL running. Kalau misalnya sudah dipastikan untuk MySQL dan juga Apache-nya sudah running, kita menuju ke bagian PHP MyAdmin kita. Di bagian PHP MyAdmin, mari kita sama-sama buat dulu untuk database-nya. Ya, kita berikan nama CI4. Ya, kemudian kita klik di bagian create. Nah, selanjutnya kita akan buat sebuah tabel, misalnya kita berikan nama halaman. Kemudian jumlah kolomnya kita buat 3 saja. Kemudian kita klik di bagian Go. Yang pertama kita masukkan halaman ID, ini akan digunakan untuk primary key-nya. Kemudian kita scroll ke bagian kanan, kita pilih auto increment. Ya, scroll balik lagi ke kiri, kita tambahkan selain halaman underscore ID, kita masukkan halaman underscore judul. Ya, kemudian type-nya misalnya di sini varchar saja atau kemudian length-nya 255. Kemudian tambahkan lagi halaman underscore isi. Ya, kemudian kita berikan tab-nya kita masukkan teks ya. Ini kita buat simpel saja ya, hanya halaman ID, halaman judul dan juga halaman isi. Kalau misalnya sudah kita masukkan 3 kolom ini, kita scroll ke kanan. Ya, kita scroll ke bawah. Kalau sudah kita klik di bagian save. Ya, dia sudah membuat sebuah tabel namanya adalah halaman dan di bagian database-nya kita sudah membuat juga database dengan nama CI4. Kemudian kita menuju lagi ke bagian Visual Studio Code untuk .env-nya saya close, kita sudah melakukan penyetingan untuk koneksi ke bagian database. Kemudian di file model halaman, coba kita lihat, kelihatannya sudah ya, kita cukup memasukkan untuk protected table, primary key, auto increment, return type, kemudian allowed field. Kelihatannya cukup itu saja yang kita perlu lakukan. Kemudian kalau misalnya sudah, ini kita close saja. Kemudian kita fokus ke bagian halaman .php yang kita miliki di bagian folder controllers ya, controllers, kemudian di bagian halaman.php. Nah, di sini kita akan buat sebuah fungsi baru ya, fungsi create ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian di bagian bawah sini kita akan buat sebuah fungsi baru, kita masukkan public function halaman underscore create. Oke, kita akan membuat proses CRUD ya. CRUD kan create, read, update, dan juga delete ya. CRUD, ada proses create, ini yang akan kita buat nantinya. Kemudian read, update, dan juga delete. Kita mulai dengan yang pertama, yakni adalah proses untuk memasukkan data dengan membuat sebuah fungsi namanya adalah halaman create. Dan untuk menggunakannya kita akan melakukan load terlebih dahulu dari model yang kita buat tadi. Ya, kita buat sebuah model tadi di bagian models, kemudian namanya model halaman. Dan untuk menggunakannya kita perlu melakukan use dulu ya dari model halaman ini. Dari model halaman ini sehingga bisa di-load di bagian controllers kita. Kita scroll ke atas. Oke, kemudian kita masukkan di bagian atasnya, kita tuliskan use app backslash model, kemudian yang kita load dari model halaman, kemudian kita berikan titik koma. Kemudian kalau misalnya sudah, kita Ctrl S, kita scroll ke bawah, kita tambahkan di bagian dalam dari fungsi halaman create ini model yang baru saja kita buat. Kita masukkan dulu dia ke dalam sebuah variabel, kita masukkan halaman model misalnya, sama dengan, kemudian new, kita buat instance dari yang sudah kita buat kelasnya, model halaman. Model halaman. Oke, kemudian kita berikan tanda kurung, dan kita berikan titik koma, kemudian kita Ctrl S. Nah, di sini sebelum kita akan menjalankan untuk proses memasukkan datanya dengan menggunakan model tadi, coba kita buat untuk view-nya ya. Kita masukkan di bagian bawahnya, echo view. Oke, view-nya akan kita lihat, kemarin kita sudah membuat view-nya dan kita letakkan di bagian konten. Coba nanti kita buat view baru. Kita masukkan di sini lokasinya, konten. Nanti kita akan buat view baru dengan nama halaman underscore create. Ya. Kemudian kita load untuk datanya.
data. Oke, kemudian data dari awalnya kita masukkan title. Title ini hanya untuk bagian title saja ya, title. Title di bagian header-nya ya. Ini kita masukkan juga, misalnya kita masukkan memasukkan data baru. Ya, kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita buat untuk kontennya ya. Di sini kita masukkan konten, kemudian halaman create. Kita copy saja dari directory views, kemudian directory konten. Kita klik di bagian halaman. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Kita buat sebuah file baru, kita rename saja di sini. Rename, kemudian kita ganti dari halaman copy menjadi halaman underscore create. Ya, kemudian kita enter. Oke, sudah. Untuk halaman create, coba kita hilangkan. Kemarin kita sudah menggunakan proses ya, dari layout view. Ya, kita masukkan dari halaman layout. Yang kita hilangkan, misalnya ini kita hilangkan saja. Ya, hanya tertulis seperti ini, echo judul halaman. Ini misalnya kita ganti dengan title saja. Title, kemudian kita Ctrl S. Selanjutnya kita buat untuk formnya. Kita masukkan form penutupnya dikasih. Kemudian actionnya kita berikan kosong saja, metodenya adalah post. Oke, metodenya adalah post. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel saja ya, tabel. Ya, biar cepat. Kemudian kita masukkan tr, kemudian kita berikan td. Td kita yang pertama masukkan judul. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk inputannya. Di bagian inputan kita masukkan input type. Type-nya adalah teks, kemudian name-nya kita berikan sesuai dengan yang kita masukkan tadi di bagian database kita. Kita berikan nama halaman underscore isi. Ya. Kemudian kita berikan penutup untuk inputannya sehingga tertulis judul, teks, name-nya adalah halaman isi. Coba kita berikan style ya biar lebih besar. Style width-nya misalnya kita masukkan 400 pixel ya. Kemudian kita Ctrl S. Di sini kita cukup masukkan saja untuk judul, kemudian type-nya adalah teks, kemudian kita berikan style, width-nya adalah 400 pixel agar lebih panjang ya. Kemudian name-nya halaman bukan halaman isi, halaman judul. Halaman judul, oke. Judul, kemudian name-nya kita berikan halaman judul. Kita buat satu lagi untuk inputannya. Ya, di sini kita masukkan yang pertama namanya judul, kemudian yang berikutnya kita masukkan isi. Oke, kemudian untuk isi jangan pakai teks ya. Misalnya kita masukkan dengan teks area saja, teks area. Teks areanya kita berikan name. Name-nya sama seperti di bagian kolom, di bagian database kita. Kita berikan nama halaman underscore isi. Ya, kemudian kita berikan style juga biar lebih besar ya. White, stylenya width. 400 pixel juga, kemudian kita Ctrl S, kemudian sudah kita masukkan judul dan juga isi. Kita masukkan satu lagi untuk tombol ya, kita masukkan di bagian bawahnya, TR. Oke, kemudian kita berikan TD, kemudian TD lagi. Di bagian TD yang belakang kita masukkan input, type-nya adalah submit, name-nya kita masukkan adalah simpan misalnya. Dan kita berikan value. Value-nya kita masukkan untuk tulisannya simpan data. Seperti ini. Kemudian kita berikan penutupnya. Kalau sudah kita Ctrl S. Nah ini adalah untuk bagian view-nya. Kalau misalnya kita sudah selesai untuk membuat bagian view-nya yang kita letakkan di bagian directory views. Kemudian directory content. Kemudian di dalamnya kita masukkan untuk filenya namanya adalah halaman create. Selanjutnya kita menuju balik lagi ke bagian halaman.php kita. Ya, di bagian controllers. Kita selanjutnya akan membuat proses untuk memasukkan datanya. Nah, untuk memasukkan data kita tambahkan di bagian bawah dari halaman model ini. Ya, kemudian kita masukkan if. Pertama kita cek dulu apakah ada proses post di sana. Kita bisa masukkan dengan this request. Tanda panah lagi, kemudian get method. Get method sama dengan, double sama dengan, di sana kita masukkan post.
Jadi proses ini akan digunakan untuk melakukan pengecekan apakah ada proses memasukkan form dengan metodenya adalah post. Kalau misalnya di bagian formnya terjadi proses post, ya posting data, maka kita akan jalankan proses di bagian dalam dari tanda kurung ini. Oke. Kemudian di sini kita masukkan untuk memasukkan beberapa data. Kita masukkan dengan data halaman misalnya. Kemudian kita masukkan dengan tanda kurung, kita bentuk dalam array ya. Pertama kita masukkan halaman underscore judul. Ini kita masukkan dari data yang di-post. Ya, kemudian kita berikan tanda panah, kita masukkan dari post dari halaman underscore judul. Ya, kita Ctrl S. Nah, mengapa di sini diberikan nama halaman judul? Ya, halaman judul ini sesuai dengan tabel yang kita miliki. Kita coba lihat. Di sini kita masukkan tadi namanya adalah halaman judul, ya, halaman underscore judul di bagian database-nya. Kemudian di sini kita tuliskan halaman judul. Kemudian di sini kita masukkan dengan $ underscore post halaman judul. Ini sesuai dengan nama field yang kita masukkan tadi, ya, di bagian halaman create. Di sini tertulis halaman judul, maka di bagian halaman.php di bagian controllers kita masukkan juga dengan nama halaman underscore judul. Ya, ini untuk halaman judulnya. Kemudian kita berikan koma. Kita masukkan lagi halaman underscore isi. Oke, kita masukkan $ underscore post. Dan kita akan dapatkan dari halaman underscore isi. Ya, sesuai dengan yang di bagian halaman create. Di sini tertulis halaman isi. Maka di bagian controllers kita tuliskan juga halaman underscore isi. Nah, kalau misalnya sudah, kita masukkan di sini untuk proses memasukkan datanya. Kita panggil dulu untuk modelnya, halaman model, ya, sesuai di sini, halaman model. Kemudian kita berikan tanda panah. Kemudian kita masukkan untuk metodenya di bagian halaman, yakni adalah save. Jadi dengan menggunakan metode save ini ya, metode bawaan dari si model ini, kita bisa memasukkan untuk proses insert ya, insert maupun update. Bisa dengan menggunakan metode yang sama, yakni adalah save. Nah, nanti kalau misalnya kita masukkan dengan proses insert, kita tidak perlu masukkan ID-nya, karena kalau misalnya kita memasukkan dengan data yang baru, dia belum punya ID. Nah, berbeda cerita kalau misalnya dia merupakan proses update, maka kita akan memasukkan di bagian atasnya untuk ID-nya. Nah, sekarang karena kita masih dalam proses create, kita cukup masukkan halaman judul dan juga halaman isi. Nah, kalau misalnya sudah, kita masukkan di bagian dalamnya, data halaman. Ya, ini sesuai dengan data yang kita miliki tadi. Kita masukkan ke dalam variabel berupa array, berupa halaman judul, dan juga halaman isi. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita coba buka untuk bagian browser kita. Oke, kita buka di bagian browser, kita tertulis sebelumnya localhost 8080, kemudian /halaman. Kita akan akses di bagian halaman underscore create. Ya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tertulis untuk masukkan judul dan juga isi. Kita masukkan yang pertama untuk judulnya, kita masukkan ini adalah judul pertama, ya. Kemudian isinya juga kita masukkan yang sama, ini adalah isi pertama. Ya, kalau misalnya sudah, kita klik di bagian simpan data. Ya, dia sudah melakukan refresh. Sekarang kita coba lihat di bagian browser kita. Kita coba lihat di bagian halaman. Kita klik di bagian browse. Sudah tertulis ya, ini adalah judul pertama, kemudian di bagian halaman isi ada tulisan ini adalah isi pertama, dan dia sudah langsung masukkan datanya di bagian tabel halaman. Coba kita masukkan data baru ya. Klik lagi, kemudian kita tuliskan ini adalah judul kedua. Ya, kemudian isinya juga kita masukkan. Ini adalah isi kedua. Kemudian kita klik di bagian simpan data. Kita pastikan untuk datanya sudah masuk ke bagian database kita. Kita klik di bagian browse. Ya, sudah masuk, ada 2 data ya. Ini adalah judul kedua, kemudian yang pertama tadi sudah tertulis ini adalah judul yang pertama. Nah, itu tadi untuk proses memasukkan data dan kita menggunakan model, kemudian kita panggil untuk metodenya ataupun fungsinya yang digunakan, namanya adalah save. Nah, selanjutnya kita membuat proses untuk menampilkan data ataupun read data ya. Kita masukkan di bagian bawahnya. Kita tuliskan public function halaman setelah create read ya, create read. Ya. Kemudian kita Ctrl S.
Kemudian yang pertama kita load dulu untuk, modelnya, ya, di bagian dalam dari tanda kurung kurawal. Kemudian kita masukkan untuk data serta title-nya, kita letakkan di bagian bawahnya, kita Ctrl V. Kemudian di bagian title misalnya kita berikan nama yang lain, bukan memasukkan data, kita berikan menampilkan data. Oke, menampilkan data. Kemudian untuk mengambil datanya ya, kita bisa menggunakan fungsi juga yang dimiliki oleh, model di bagian code igniter ini. Kita masukkan dengan, proses mengambil datanya, kita masukkan di bawahnya misalnya, kita berikan data, kemudian kita berikan nama halaman, di mana halaman ini akan kita dapatkan dari halaman model. Ini adalah variabel yang kita masukkan untuk inisiasi tadi, halaman model. Kemudian untuk mengambil semua data di bagian tabel halaman, kita berikan tanda panah. Kemudian kita tuliskan find all. Ya, ini akan mengeluarkan semua datanya di bagian halaman create, bukan halaman create ya, halaman read. Ya, halaman read. Kita akan buat selanjutnya untuk membuat halaman read dan akan kita letakkan juga di bagian dalam dari directory views, kemudian di bagian directory content. Kita copy saja untuk halaman create, ya, kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Kita ganti dari namanya bukan halaman create, tapi kita rename menjadi halaman read ya, halaman read. Ya, kemudian kita enter. Untuk halaman create saya close saja. Ya, di bagian atas, halaman create di bagian views, tertulis halaman read, kemudian di bagian halaman ini juga kita hilangkan saja. Ya, tertulis halaman read. Dan ini akan kita gunakan untuk meletakkan isi dari data-data yang kita miliki. Untuk formnya saya hilangkan. Oke, kita Ctrl S. Cuma tertinggal untuk extend layout, kemudian sectionnya, kemudian title-nya. Kemudian di sini kita akan mengeluarkan untuk data-data yang kita miliki. Kita tuliskan, pertama kita masukkan tabel dulu ya, tabel. Tabel, oke. Kemudian di bagian dalam dari tabel kita berikan TR, kita berikan TH. Yang pertama kita masukkan judul, ya. Setelah judul kita masukkan juga untuk isi. Nanti kita misalnya siapkan untuk aksi ya, aksi. Aksi. Kemudian nanti kita akan keluarkan untuk datanya di bagian bawahnya. Kita bentuk dengan for each saja, for each. Oke, di sini kita lihat di bagian halaman.php, di bagian controllers, kita tadi memasukkan dengan halaman, maka kita akan load data halaman ini di bagian halaman read. Oke, kita masukkan di dalamnya, halaman, S, K, tanda panah, Q, ya, V-nya. Ya, jadi tertulis halaman, ini akan diambilkan dari data tadi. Kita tuliskan di sini halaman. Misalnya di sini kita ganti bukan halaman tapi halaman isi bisa juga, halaman isi. Kemudian di sini kita ganti bukan halaman tapi halaman underscore isi, ya. SK ini aku untuk key-nya, kemudian V ini untuk value-nya. Nah, kalau misalnya sudah kita bentuk dia dengan TR ya, kita keluarkan TR, TR, TR penutupnya, kemudian kita masukkan TD, TD-nya yang pertama kita keluarkan untuk judulnya, echo, V, halaman, judul. Baik, kita masukkan lagi satu, halaman, si. Oke, kemudian kita masukkan TD lagi, ya. Kemudian kita coba lihat dulu untuk datanya apakah sesuai dengan yang kita punya di bagian database kita. Kita menuju ke bagian browser, ini masih kosong ya di bagian aksinya, nanti kita akan proses untuk create read, setelah read, nanti update dan juga delete. Ini kita biarkan kosong dulu. Sekarang kita menuju ke bagian browser kita. Oke, kemudian kita melihat di bagian tab untuk menampilkan data, tadi sebelumnya kita masukkan ke halaman create. Sekarang kita ganti bukan halaman create, tapi halaman read. Ya, kemudian kita enter. Nah, ini untuk datanya, ini adalah judul pertama, dia menampilkan untuk isiannya, ini adalah isi pertama, kemudian ini judul kedua, dan juga ini adalah isi yang kedua. Coba di bagian stylenya kita perbaiki ya, biar agak lebih menarik sedikit gitu. Oke, kita tambahkan di bagian atasnya, kita berikan style misalnya. Style, style,
Oke, kemudian kita berikan tabel, pengaturan untuk tabel, kemudian pengaturan untuk TR, pengaturan untuk TH, pengaturan untuk TD. Ya, kemudian kita berikan border, collapse, collapse. Nanti kita masukkan juga untuk bordernya 1px solid, misalnya 333, ya. Kemudian tabelnya kita perbesar ya, biar memenuhi semua ruangan. Width-nya 100%, ya. Kemudian kita Ctrl S, kita coba lihat di browser kita lagi. Kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan untuk isiannya. Ini adalah judulnya. Pertama dimasukkan, ini judul pertama. Kemudian yang berikutnya, ini judul kedua. Dan kita menggunakan proses read, ya, mengambil data dari model kita. Setelah proses read, kita lanjut untuk melakukan aksi yang ketiga, ya. Setelah create read, yakni adalah update. Kita akan masukkan di bagian halaman read ini untuk link, ya, menuju ke bagian proses update. Kita menuju balik lagi ke bagian Visual Studio Code kita. Ya, ini untuk proses read-nya. Kita scroll ke bawah, kita akan tambahkan link ya di bagian sini. Ahref. Ya, ini untuk penutupnya. Ini kita masukkan untuk proses update-nya. Kemudian kita akan akses di bagian halaman. Nanti kita akan buat fungsi namanya misalnya halaman_update. Ya, kemudian berikutnya kita akan akses dia di bagian ID sesuai dengan yang dimiliki. Kita masukkan php echo p halaman_id ya. Kemudian kita Ctrl S. Untuk linknya tertulis halaman, kemudian melakukan akses kepada fungsi halaman update, kemudian parameternya adalah halaman ID, dan tertulis linknya adalah update. Kita coba lihat di bagian browser kita. Kita coba refresh dulu. Ya, sudah ada link di sana, ya ini adalah halaman update. Kita klik, ya dia masih kosong. Selanjutnya kita akan membuat fungsi ini ya, fungsi halaman update di bagian Visual Studio Code kita. Baik, di sini kita menuju ke bagian controller di bagian halaman. Ya, kita scroll ke bawah. Kita buat dulu ya untuk fungsi melakukan update. Kita masukkan public function halaman_update. Nah, karena ini menggunakan parameter untuk mengambil data ID-nya, kita masukkan dalam tanda kurungnya ID. Oke. Kemudian berikutnya kita masukkan untuk mengambil terlebih dahulu ya untuk data-datanya sebelum kita melakukan posting sehingga tertampil untuk data sebelumnya, baru kemudian kita bisa melakukan posting untuk data yang akan dikehendaki berikutnya. Nah, kita masukkan di sini untuk datanya sesuai dengan yang di bagian atas saja, kita copy ya, kita letakkan di sini. Title-nya kita ganti, menampilkan data baru kita ganti dengan melakukan update data ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian halaman isinya bukan kita dapatkan dari find all, tapi kita ganti menjadi find. Dan di dalam tanda kurungnya kita masukkan sesuai dengan parameternya. Parameternya adalah ID ya, kita masukkan di sini ID. Ya, kalau misalnya sudah kita Ctrl S. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ya tertulis halaman konten, dia mengambil di bagian view-nya adalah konten. Kemudian dia masih mengambil ke bagian halaman read. Ini kita ganti dan akan kita buat nanti bernama halaman update. Update, update ya, tertulis halaman update. Pertama dia manggil dulu halaman modelnya, ini belum kita load ya, ini kita copy. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian atasnya. Kita Ctrl V ya. Melakukan update data, dia mengambil dulu untuk modelnya, model halaman, kemudian dia mengambil datanya dengan menggunakan method ataupun fungsi di sini, namanya adalah find, ya. Ini adalah bawaan dari code igniternya, kemudian yang dicari berdasarkan parameter ID-nya adalah ID, ya, dari URL-nya. Kemudian kalau misalnya datanya sudah, kita keluarkan di bagian halaman isi. Nah, selanjutnya kita buat terlebih dahulu untuk view-nya ya di bagian konten kita ya, konten kita kopikan saja dari halaman create ini. Kita klik ya, kita Ctrl C, kita Ctrl V, kita ganti bukan halaman create copy, kita rename. Dari sebelumnya tertulis halaman create ya, copy kita ganti menjadi halaman_update. Ya, kemudian kita enter. Nah, untuk halaman create yang terbuka saya close.
ya, sehingga hanya tertulis halaman update. Untuk halaman read juga saya close, ya, sehingga tertulis halaman saja untuk controllernya, kemudian halaman update untuk view-nya. Di bagian judul kita berikan tambahan value. Value sama dengan kita ambil dari datanya, echo halaman underscore isi, kita dapatkan dari halaman underscore judul. Ya, ini akan menampilkan untuk judulnya. Kemudian untuk teks areanya, ya, di bagian teks area kita masukkan php echo halaman underscore isi, masukkan lagi halaman isi, ya. Kebetulan saja untuk nama variabelnya kita masukkan di sini halaman isi, ya, di sini halaman isi. Sesuai dengan di bagian controller kita masukkan halaman isi. Kemudian di bagian halaman isi kita masukkan dari data yang kita miliki di bagian database, di bagian tabel halaman. Kolomnya yang kita miliki halaman isi, maka di sini kita masukkan halaman isi. Kemudian di bagian judul kita masukkan juga halaman judul. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita akan proses untuk memasukkan datanya di bagian halaman, ya, di bagian controller. Kita letakkan di bagian bawahnya, ya. Kemudian di sini kita proses if, sama seperti di bagian untuk melakukan proses create, ya. Di sini kita masukkan if this request, tanda panah lagi, kemudian kita masukkan dengan get method. Get metodenya adalah post. Ya, kalau misalnya sudah kita masukkan get method post, kita scroll ke atas coba. Kita kopikan dari yang sebelumnya. Ya, kita kopikan dari yang sebelumnya. Dari yang proses untuk masukkan data di bagian halaman create, kita copy untuk data halamannya. Kalau sudah kita copy, kita scroll ke bawah. Ya, kita letakkan di bagian sini. Kita Ctrl V, ya, kemudian kita Ctrl S. Nah, bedanya dengan yang di bagian halaman create tadi, kita cuma memasukkan untuk halaman judul dan juga halaman isi, ya, tanpa menyebutkan ID. Nah, kalau misalnya kita dalam proses update, kita perlu menyebutkan di sini halaman underscore ID. Ya, kemudian kita masukkan untuk ID-nya, kemudian kita berikan tanda koma. Jadi tertulis halaman ID, ya, diisi dengan parameter ID-nya. Kemudian dia akan melakukan penyimpanan, dan karena kita dalam proses update, maka dia akan melakukan proses update, ya, bukan proses create. Kalau sudah, kita coba lihat lagi di bagian browser kita. Tadi masih tertampil file not found, ya. Sekarang coba kita refresh. Dia memasukkan untuk judulnya sesuai dengan di bagian database kita. Ini adalah judul pertama, kemudian yang di bagian isi, ini adalah isi pertama. Ini kalau misalnya kita ganti menjadi versi update 1 misalnya. Ini juga kita ganti di bagian isinya versi update 1. Ya, kemudian kita klik di bagian simpan data. Ya, dia sudah melakukan proses refresh. Kita coba lihat di bagian browser kita. Ya, di bagian browse, kemudian di bagian tabel halaman, kemudian di bagian browse-nya tertulis dia sudah melakukan update, ya, di sini. Ini adalah judul pertama, kemudian versi update yang pertama, dia sudah melakukan proses update-nya. Nah, sekarang berikutnya kita back lagi ke bagian halaman sebelumnya. Di sini untuk melakukan proses update data. Coba kita kembali ke bagian proses halaman read. Ya, dia sudah menampilkan versi update 1, kemudian versi update 1. Kita masukkan tadi hanya untuk proses update, ya. Sekarang kita tambahkan untuk proses delete-nya. Tadi kita close, ya, untuk bagian halaman read-nya. Sekarang yang kita close gantian, yang halaman update sudah selesai kita melakukan proses kepada halaman update. Kita close untuk bagian view-nya. Kita buka lagi untuk bagian view, kemudian halaman read. Ya, kita buat satu link baru. Tadi sebelumnya kita masukkan untuk proses melakukan update. Ya, kita tambahkan satu link baru. Di sini tertulis update, ya. Kemudian di bagian bawahnya kita ganti delete. Nah, untuk fungsinya nanti kita akan buat, yakni halaman underscore delete. Kemudian kita Ctrl S. Ya, dia akan melakukan akses kepada fungsi halaman delete. Kemudian di bagian kelasnya adalah halaman. Sekarang kita menuju ke bagian controller di bagian halaman. Kita scroll ke bawah. Terakhir kita membuat fungsi namanya halaman update. Kita buat satu fungsi baru. Public function halaman underscore delete. Ya, halaman delete. Di bagian halaman delete ini kita akan melakukan proses delete dari parameter yang dilewatkan. Di sini kita masukkan ID.
Sehingga dia hanya akan melakukan delete dari ID yang dimasukkan. Tapi sebelumnya, sebelum kita menggunakannya, kita perlu melakukan inisiasi dulu untuk model yang kita punya. Ya, di sini kita masukkan halaman model, kemudian new model halaman. Nah, selanjutnya di sini kita panggil untuk proses delete-nya, halaman model, tanda panah, delete ya, tinggal dipanggil saja delete. Kemudian dimasukkan untuk ID-nya, ID-nya adalah ID ya, sesuai dengan yang di bagian parameternya. Kita Ctrl S, kemudian kita buka untuk browser kita. Kita coba refresh dulu. Ya, dia menampilkan untuk tanda ya di sini. Ada 2 data, kita lihat ada 2 data, judul pertama, judul kedua. Sekarang kita coba delete untuk yang judul pertama, kita klik di bagian halaman delete. Ya, dia sudah menuju ke bagian halaman delete. Sekarang kita ganti untuk linknya menjadi halaman read lagi. Ya, dia hanya menampilkan 1 buah data saja, tertulis judul kedua, kita lihat dan kita pastikan di bagian browser kita, di bagian phpMyAdmin kita. Sebelumnya tertulis ada 2 data, sekarang kita browse lagi. Ya, sekarang hanya menampilkan 1 buah data dan kita menggunakan proses model di bagian code igniter kita.